Assalamualaikum, halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan jembatan di kota-kota besar yang memiliki tali baja berbentuk segitiga sebagai penyangga? Apakah pernah terfikirkan oleh kalian, kira-kira bagaimana ya cara mereka bisa menentukan panjang tali-tali tersebut? Teman-teman ada yang tahu? Mungkin sebagian dari kalian sempat berpikir untuk mengukurnya langsung dengan meteran. Tapi jembatan itu kan sangat tinggi, pasti tali bajanya juga panjang. Apakah mengukurnya langsung dengan meteran adalah cara yang efektif? Tentu saja tidak ya. Jadi, untuk menentukan panjang tali baja tersebut, kita bisa menggunakan sebuah teori matematika, yaitu yang bernama Teorema Pythagoras, yang akan menjadi topik pembahasan kita pada video kali ini. Mari kita mulai. Kita mulai dulu dengan sejarah singkatnya ya. Tahukah teman-teman, Teorema Pythagoras ini diperkenalkan oleh matematikawan Yunani yang bernama Pythagoras pada tahun 600 sebelum Masehi. Tapi sebenarnya jauh sebelum Pythagoras, ternyata suku Babilonia sudah menemukan 3 kombinasi angka triple Pythagoras loh. Selain itu, ternyata teorema ini juga digunakan oleh Mesir kuno, India, dan Cina kuno. Wah, keren juga ya. Tapi kenapa teorema ini dinamai Pythagoras ya? Hal itu terjadi karena Pythagoras dan murid-muridnya lah yang pertama kali mengenalkan teorema ini pada masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Sehingga sampai sekarang teorema ini dikenal sebagai Teorema Pythagoras, meskipun yang pertama kali menemukan adalah suku Babilonia. Lalu apa sih teorema Pythagoras itu? Teorema Pythagoras adalah sebuah teori yang menunjukkan hubungan antara panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Ingat ya, hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, Pythagoras biasanya digunakan untuk mencari panjang salah satu sisi yang belum diketahui. Teorema ini menyatakan bahwa jumlah kuadrat dua sisi pada segitiga siku-siku adalah sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Secara matematis, rumus Pythagoras dapat dituliskan sebagai C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Tapi bagaimana bisa kita yakin kalau rumus ini benar? Kenapa tiba-tiba ada kuadrat pada rumusnya? Sekarang mari kita buktikan rumus tersebut secara visual atau yang biasa disebut proof without words. Perhatikan video berikut dengan seksama ya. Oke, itu tadi adalah beberapa pembuktian visual dari teorema Pythagoras. Bagaimana teman-teman? Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan dan pahami setelah mengamati video tadi? Dari teman-teman, ada yang bisa menjelaskan? Benar sekali. Dari visualisasi tadi, kita bisa melihat dengan jelas bahwa rumus Pythagoras didapat karena ada hubungan antara luas persegi pada setiap sisi segitiga siku-siku. Jadi, kuadratnya bukan hasil ngarang ya.
Nah, di kenyataannya pun juga sudah banyak loh yang mendemonstrasikan pembuktian tersebut menjadi sebuah alat. Salah satunya yaitu dengan water demo. Atau dengan puzzle, dan masih banyak lainnya. Tapi kenapa sih kita belajar Pitagoras? Emang apa gunanya? Pitagoras tidak hanya berguna saat di sekolah saja ya. Dalam arsitektur dan konstruksi, teorema ini sangat berguna untuk menunjukkan kemiringan atap, memastikan dinding membentuk siku, atau mengukur kemiringan tangga. Pitagoras menjadi salah satu metode yang dipakai dalam sistem navigasi, dan masih banyak lagi lainnya. Supaya lebih paham lagi, yuk kita latihan soal. Sebuah wahana Flying Fox diketahui memiliki tinggi tiang utama setinggi 30 meter, dan jarak dari tiang hingga finish adalah 40 meter. Kira-kira berapa ya panjang tali yang dibutuhkan untuk Flying Fox tersebut? Seperti yang kita bahas tadi, rumus Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Sekarang kita masukkan nilai A dan B yang sudah diketahui, yaitu 30 dan 40 meter. Sehingga C kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 900 ditambah 1600. Sehingga C kuadrat sama dengan 2500. Jika C kuadrat 2500, maka C sama dengan akar dari 2500. Berapakah itu? Ya, C sama dengan 50. Jadi kita peroleh hasil akhir, yaitu tali yang dibutuhkan untuk Flying Fox adalah sepanjang 50 meter. Sangat mudah bukan? Nah, sekarang sudah terjawab ya pertanyaan di awal tadi, bahwa kita bisa menentukan panjang tali baja dengan teorema Pitagoras. Jadi bukan pakai meteran ya. Supaya lebih menguasai materi Pitagoras, jangan lupa memperbanyak latihan soal ya. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa lagi.